cerita film Leher Angsa ini sebenarnya sudah lama sekali ya. Mulai dari idenya itu waktu saya KKN sekitar ya tahun 84 di sebuah desa di Jawa Tengah. Di desa tersebut hanya Pak Lurahnya yang memiliki fasilitas ini WC lah. Nah, di mana penduduk lainnya semuanya untuk keperluan MCK mereka semua pergi ke kali. Pak Del! Pak Del! Pak Del nih, ada apa nih? Mau kemana ini Pak Del? Oh, itu. Biasanya memang Alenia Pictures selalu mencari cerita sendiri karena memang kami dengan tim biasanya selalu survei tempat-tempat untuk mencari sebuah cerita baru. Tapi kali ini saat disodorkan oleh Bang Musfar Yasin ya, satu cerita anak-anak atau film keluarga berjudul Leher Angsa, kok ceritanya sangat menarik dan unik ya gitu. Nomor satu nih, ini sungai ini sudah cukup panjang ini. Panjang memang, bisa dipakai. Ya. Nah, satu lagi. Apa itu? Ini cukup buat semua penduduk desa ini. Apa lagi? Ini paling penting. Dalam cerita ini saya membuatnya dengan rentang emosi yang luas. Biasanya kan film anak-anak itu kan disederhanakan secara emosi, agak mungkin hitam putih. Kalau di sini tidak. Ada keharuan, ada kelucuan, ada kenakalan, mungkin ada juga kekonyolan. Begitu ya? Nah, kalau begitu saya jalan sana dulu ya. Silakan Pak Dil. Hati-hati tersandung ya Pak Dil. Hati-hati nanti dimakan ikan. Ya. Jaga itu Pak Dil dong. Pelit sekali mukanya. Temanya sangat sederhana, yaitu tema besarnya orang tua adalah role model yang baik untuk anak-anaknya. Di samping itu juga ada edukasi tentang kebersihan, kesehatan, tapi dikemas dengan menghibur ya, tetap dengan ada hiburannya, ada lucu-lucunya, filmnya ceria lah gitu. Jadi itu yang membuat kita wah ini kayaknya Leher Angsa nih oke banget gitu, oke banget untuk kita angkat ke film karena memang baru yang pertama ya cerita seperti ini difilmkan gitu. Ibu, panggil Ina aja. Maksud Aswin. Ada apa, Aswin? Kenapa? Hah? Bapak suka adu ayam. Ina baru tahu. Di halaman banyak kurungan ayam, kan? Tapi Aswin nggak suka adu ayam. Sama. Ina juga nggak suka. Nah, begitu. Akur-akur sama ibu kamu ya? Hah? Iya. Aswin anak baik kok. Bukan. Anaknya Pak Tampan. Bukan si baik. Taufik! Kalau gue melihat yang penulis skenario Bang Musfar membuat cerita ini sebenarnya sebuah cerita yang didasari satu hal yang sederhana tapi mencakup berbagai macam aspek. Dia bicara tentang kebersihan, dia bicara tentang hubungan, dia bicara persahabatan anak-anak, dia bicara cara berpikir anak gitu. Cara berpikir anak untuk ngelihat satu hal tuh belum tentu sama seperti orang dewasa. Kalau gue ngelihatnya lebih banyak penulis skenario Bang Musfar itu bercerita soal itu. Jadi lebih ada sindiran-sindiran yang sifatnya sosial yang kebetulan sekarang ini banyak atau dialamin sama hampir sebagian besar orang di Indonesia gitu. Aswin. Ina nyari toilet. Di mana ya? WC. Ya itu WC. Emang di rumah ini nggak ada WC? Ayo. Mana? Ayo. Menurut aku Aswin orangnya baik, pinter. Dia suka membaca, dia pinter. Orangnya itu kayak di apa tuh?
kayak suka mengarang, kayak pengen tahu aja. Pokoknya orang ngapa-ngapain aja gitu, pokoknya dia mau tahu. Ada PR. Kita disuruh mengarang. Mengarang? Aswin itu punya 4 teman. 4 temannya itu, 4 teman, 3 teman. 3 temannya itu Sapar, Najib, sama Johan. Tapi Aswin tuh lebih deket sama Sapar ini. Kamu sudah makan? Tadi pagi, ubi rebus. Makan siang? Ikan asin. Menurut saya si Aswin itu juga baik kok. Ya enak lah, baik. Terus juga dia pinter. Itu karangan yang dibaca sama Pak Guru Hairul. Itu cerita bapak kamu, Win. Pak Guru Hairul kan bilang, kalau kau punya kucing, karanglah tentang kucingmu. Kalau kau punya nenek, karanglah tentang nenekmu. Nah terus, kamu mengarang bapak kamu bisulan. Tadi Pak Dili itu bapakmu, Win. Berarti saya sakti ya? Wah, keterlaluan kamu, Win. Kenapa itu, Pak Tampan? Maaf, Ayah. Aswin itu! Untuk keperluan film kan akhirnya kita memakai memunculkan karakter-karakter, di mana di sini saya membuat 4 karakter anak-anak yang berbeda latar belakang, dalam hal ini keluarga, di mana keempat anak-anak ini memiliki suatu kebiasaan meniru apa yang dilakukan oleh orang tua mereka masing-masing. Daerah Angsa sebenarnya bercerita tentang salah satu tradisi mungkin di satu daerah masyarakat di Indonesia. Di situ juga ada cerita tentang satu keluarga, tentang bapak, bagaimana hubungan seorang bapak dengan anak, yang sifatnya tuh yang nggak istilahnya nggak sejalan gitu. Inti cerita tuh lebih banyak di situ mengenai juga pergolakan kayak pemikiran ini anak terhadap situasi di sekelilingnya, apa yang dia lihat dari pengalaman dia terhadap keluarganya, dengan temannya, dengan bapaknya, itu yang akhirnya menjadi satu kesatuan yang menjadi satu cerita di daerah Angsa ini. Orang tua adalah contoh dari anaknya. Dan anak pun ini bisa mengikuti apa yang orang tuanya lakukan. Kalau dari skenario memang Aswin ikut bapaknya senang sekali adu ayam. Aswin pun akhirnya mencoba ikut adu ayam. Najib ayahnya senang sekali habis makan mencongkel giginya dan kemudian meludah. Dan selalu Najib mengaku melakukan hal yang sama, hampir di setiap tempat. Sapar dari ketiga temannya ini dia anak yang paling sederhana. Ya, Tidak seberuntung ketiga teman. Setiap hari makannya hanya ubi saja. Ya, bukan karena hobi, tapi karena bisanya itu. Johan itu ayahnya senang sekali bermain musik.
dan jago sekali bermain biola. Johan pun begitu, dia senang sekali bermain musik. Dan Teman-teman saya mana ya? ya nggak tahu. Janganlah tidak dibuat sembuh. Kan Pak Adil bisa berobat ke puskesmas. Kasihan lah, masa nggak sembuh-sembuh. Iya ya? Baiklah anak-anak. Tadi kita sudah sama-sama mendengar karya dari teman kita Aswin. Sekarang tepuk tangan yang meriah buat Aswin. Pak, kalau Aswin pintar mengarang, saya pintar main musik, Pak. Boleh enggak, Pak? Besok saya bawa biola saya, Pak. Dipanggil Pak Ale untuk memainkan peran ini. Awalnya saya berpikir, ini salah nggak ya? Ya. Anak-anak, nanti sepulang sekolah, sempatkan untuk menjenguk teman kalian Sapar ya. Saya yang memang ditakutin mungkin muka saya dibandingkan orang-orang lain ya, dibandingkan pemain-pemain lain. Tapi kenapa saya yang dijadikan guru yang kemayu, yang lembut, yang punya karakter, apa ya, seorang guru yang penuh dengan kasih sayang kepada muridnya. Itu yang membuat saya sangat tertantang. Dia kan bisa ke puskesmas ya. Kan Pak Adil pelit, Pak. Dia nggak berani keluar ruang. Begitu. Tapi itulah yang terpenting untuk sebuah cerita, Aswin. Mungkin saya sebagai pemeran, kenikmatan seorang guru adalah ketika dia mempelajari karakter muridnya masing-masing. Bahwa dia belajar, bukan hanya mengajar. Ternyata dia belajar dari murid-murid yang ada. Jadi, tolong Pak Guru kasih saya waktu dulu untuk saya perbaiki semua itu. Nanti saya chat juga sekalian. Saya kasih wangi-wangian biar enak nanti dilihat anak-anak. Pak Guru juga bisa membelikan. Cut. Ya, kenapa ini? Halo? Apa ini? Sebenarnya ini Pak Kades ini bukan berkomedi, bukan. Tapi Pak Kades ini hanya menjalankan sebuah kepicikan. Kepicikan di mana dia selalu memakai bahasa-bahasa yang sok birokratis, sok prosedural itu. Padahal dia sendiri sebenarnya tidak mengerti artinya itu apa. Biar sok terlihat pintar aja di warganya. Pak Guru, apa ini? Nggak bisa seperti ini Pak Guru. Apa ini Pak Guru? Nggak begini yang namanya pendidikan. Iya Pak, maaf Pak. Ya sudah, kalau begitu kami kembali ke sekolah. Terima kasih Pak Kades. Pulang dulu Pak Guru. Beri pendidikan sama anak-anak ini yang bagus. Iya Pak. Sosok Pak Kades ini sosok yang dibenci. Dari semua karakter yang ada di film ini, yang mungkin paling dibenci adalah sosok Pak Kades. Kemarin desa pelit. Pelit. Nggak seperti ini pendidikan. Anak-anak, kita kembali ke sekolah ya. Ya sudah, yuk. Jadi si Kades ini sendiri, ini menarik. Pengen tahu seperti apa? Setelah yang satu ini. Oke, saya kembali lagi. Kades ini sendiri sebenarnya dia itu sebuah karakter yang ingin memamerkan segalanya apa yang dia punya kepada orang-orang yang sebenarnya tidak mengerti apa yang dipamerkannya. Dia ingin memamerkan sebuah jam
tangan emasnya yang entah apa itu palsu atau asli. Namun warga desa pun tidak mengerti apakah itu mahal atau tidak. Jadi memang apa yang dilakukannya itu serba percuma sebenarnya. Kasihan sekali Kades ini. Kasihan. Saya karakter paling kasihan. Kades ini tidak diceritakan punya istri atau punya anak apa enggak. Saya seperti layaknya hidup sendiri. Kasihan sekali saya. Ya, belajar. Nah. Ayo payung, masuk ke buat pemain. Akhirnya kita cari di mana. Kemudian kita ngobrol lagi dengan Bang Musfar. Akhirnya Mas Saleh kepikiran waktu itu kenapa kita tidak di Lombok saja, gitu. Karena banyak sekali dari Lombok ini yang bisa diangkat. Ya ketika kita membuat sebuah film pasti kan kita punya ada rasa. Jadi nggak bisanya, oh ini bagus, udah bagus tapi kalau belum ada rasanya kayaknya belum klop. Akhirnya film kita bagaimana kalau kita pindah ke NTB, ke Lombok. Sekarang kita ada di tempat air terjun. Untuk Sungai Rasem sama Sungai Rasem juga banyak yang sebenarnya hari ini kita mau naik ke Gunung Rinjani, tapi nggak jadi karena ada halangan. Jadi diganti. Ini hari ini kita ke air terjun Cikelem untuk scene 150. Inilah pentingnya dari sebuah tim. Bagaimana antara eksekutif produser bisa berkomunikasi dengan produser dan sutradara dan bisa berkomunikasi dengan lain produser dan seluruh tim. Akhirnya kita semua bisa memutuskan, oke, pakai alat apa, oke, tempatnya di mana, semua sampai akhirnya bisalah terhitung. Akhirnya kita bilang, oke, kita semua bisa syuting di Lombok. Tepatnya kita tinggal di Sembalun. Oh iya. Sabtu kayaknya paling tepat Sabtu kita dapat kamar baru. Asal sleeping bagnya satu. Ada. Udah pada itu sharing kan? Tidak selimut belum? Senang udah ada. Tidak selimut belum? Terus mandinya di mana nanti? Apa bisa? Ya Allah, itu di situ. Difoto dulu nih tendanya. Kan lucu. Sorry ya. Apa? Sorry. Aduh, bagaimana ini? Salah tanggal soalnya. Gua mana sih jaket gua? Bentar. Kasih HT aja. Bentar. Ben, kasih HT, Ben. Satu bentar. Lembab, makanya aku bawa. Emang lembab. Aku aja tak semprot body spray. Aku bawa ini sih. Apa? Sarung bantal sama spray. Sama, tetap nanti sarung bantal kita yang lembab, memang dingin sih. Gitu. Aku udah kayak kamar. Bukan, banyak semut. Di mana? Itu tadi di buah. Oh, buah. Nah, buah ada kok ini. Bex. Ya. Kirain tempat tidurnya banyak semut. Mau ngapain sih ini masuk kamar? Selamat datang, Alex. Kalau tidak kamar juga.
Udah gue bikin Film Leher Angsa akan mulai tayang di bioskop di seluruh Indonesia pada saat liburan sekolah tanggal 20 Juni 2013. Ya. Nah, untuk menyaksikan lagi kelanjutan dari perjalanan tim Leher Angsa syuting di Lombok, kalian masih bisa lihat lagi besok. Jangan lupa, karena masih banyak hal-hal menarik yang bisa kalian lihat dari Aswin, Sapar, Johan, dan Najib. Dan bagaimana kekompakan dari tim ini untuk bisa menyajikan sebuah film yang luar biasa. Dan juga acting-acting yang menarik dari bintang-bintang yang sudah cukup dikenal. Di sini ada Lukman Sardi, di sini ada Alexandra Gotardo, di sini ada Ringo Agus Rahman, juga ada Teguh Rifnu Wikana, ada Gary Puraatmaja, Tike Priyatnakusuma, dan ada salah satu maestro biola Indonesia, Tengku Rio. Kita bisa saksikan bagaimana mereka bisa berbaur, bermain dengan luar biasa dengan keempat anak ini. Aswin, Sapar, Johan, dan Najib. Itu hanya ada di Leher Angsa. Pasti ada perwakilan yang harus mengurus perizinan. Nah, karena kita di Sembalun, kita lewatnya Temger di sana ya, Pak Taufik. Dari sanalah mendapat informasi yang tadi saya sebutkan. Bahwa di tanggal 20 untuk bersih-bersih bisa diikut sertakan. Dan lewatnya adalah lewat Sembalun. Ya. Di Gunung Rinjani ditutup sampai tanggal 1. Jadi tanggal 31, 1 April dibuka. Ketika 10 hari ini biasanya ada bersih-bersih yang dilakukan oleh pihak yang berwenang di situ. Nah, di saat itulah kita diberikan kesempatan untuk ikut mereka melakukan bersih-bersih. Dan mereka survei jalan, kami melakukan syuting. Jadi maaf Pak, jadi kapasitas Pak Taufik itu apakah sebagai koordinator lapangan atau pemberi kebijakan yang kita bantu? Walaupun dia merupakan staf Taman Nasional, tapi bukan kepala. Yang memberikan kebijakan adalah kepala balai Taman Nasional. Tapi jadi kami kan harus melalui jalur, jadi kami bertanya kepada orang yang berbeda. Jadi Bapak bertanya kepada kebetulan staf Taman Nasional yang jelas pasti tahu aturan itu. Tetapi ada lampu hijau makanya Bapak datang. Itu makanya kita jelaskan mengatakan Bapak itu korban, Pak. Kalau kita paham. Jadi maksudnya juga ketika tempat masih sangat bersih, kita bisa memotret, menggambar daerah yang indah ini dengan masih asri. Belum ada turis-turis sampah yang akhirnya bertebaran. Begini, Pak, kalau dari saya, dari kami, kalau memang begitu, kami juga hanya minta pertanggungjawaban dari saudara Taufik yang menjanjikan itu, yang mengatasnamakan Taman Nasional. Karena kami juga adalah korban. Supaya tahun-tahun berikutnya tidak ada lagi alimnya yang dikorbankan oleh Taufik. Betul, Pak. Jadi tidak benar bahwa dibilang kami memaksakan kehendak. Kami tahu bahwa Gunung Rinjani masih ditutup, tapi kami paksakan ingin syuting di sana. Kami ingin diperlakukan yang istimewa, ya. Sementara yang lain harus menunggu sampai 1 April, itu tidak betul. Jadi begini, kalau saya dan teman-teman sudah memutuskan gini saja, Pak. Karena persoalan ini sudah terlalu tidak jelas. Saya berterima kasih kepada teman-teman dari Senaru, dari Sembalun. Terima kasih banyak sudah mau datang hadir di sini. Kami memutuskan untuk tidak naik ke Rinjani. Walaupun dapat izin sekalipun. Terima kasih banyak. Mengeluarkan Rinjani pun dalam nggak apa-apa. Jadi karena mendapatkan informasi yang salah dan ada orang yang tidak mau mempertanggungjawabkan kesalahannya. Inilah bukti dari keseriusan teman-teman di Leher Angsa untuk naik ke Gunung Rinjani.
Tapi kami tetap semangat, walaupun dizolimi oleh orang. Maju terus. Lagi di Angkasa Pura Airport. Airport di Lombok. Bandar Udara Internasional Lombok. Contohnya gini. Itu aja dulu. Keras lembutnya kan dari sini. Kalau main biola itu ayah Johan itu pokoknya suaranya bagus banget dah. Karakter Bapak Johan itu bisa dibilang kayak rajanya musik di kampung kita gitu. Memang di sini ada tokohnya itu bapak dengan anaknya. Dan memang di sini semua tokoh itu laki-laki. Hanya ada ibunya saja, ibu dari Aswin saja. Hanya 2 tokoh perempuan. Ina masak apa, Pak? Ada ikan asin sama air roda. Ada beberapa detail yang saya ingat sekali pada saat sebelum pembuatan film ini berjalan. Mas Ale itu sempat sebagai sutradara memberikan pesan kepada saya. Ini aneh buat saya, tapi sebenarnya ya itu adalah haknya sutradara. Coba dibuat sedemikian rupa sehingga secara fisik kamu harus bisa mirip dengan anakmu. Oke? Oke. Oke tuh. Oke tuh koreografinya. Tapi yang lebih menariknya lagi bahwa keempat karakter anak di dalam film ini kemudian juga membawakan ada garis lain yang disambungkan ke setiap sosok ayah masing-masing. Sehingga di dalam film Leher Angsa ini Pak Musfar pun sebagai penulis skenario menggambarkan karakter ayahnya setiap anak. Kalau menyoroti khususnya kepada 4 anak ini, saya kira ini adalah satu hal yang positif ya, bahwa mau tidak mau, sadar tidak disadari bahwa anak-anak itu berkembang dari misalnya zaman saya masih SD dengan zaman sekarang anak-anak masih SD itu harus satu hal yang harus kita perhatikan bahwa pola pikir mereka itu begitu jauh berkembang seakan-akan melawan tradisi.
Harusnya Bapak yang teladang. Harusnya Bapak yang mati. Ini kangen sama ibu, Pak. Ini kangen sama ibu. Bapak bisa juga banyak dosa. Wah, dia baru berusaha pindah. Bangun. Ya. Wah, dia berusaha bergerak kan. Besok kita pantau tanam kan ya? Iya. Tuhan marah sama Bapak. Berarti bergeraknya pas itu. Jadi apa? Ini dia rasain, masa jangan saya kita atur. Iya. Biar Pak Tampan rasain sendiri. Ya. Kayak yang penting ada pergerakan. Iya. Kita latihan dulu. Biasanya bapak dengan anak laki-lakinya itu selalu Berbenturan. Biasanya. Bapak itu klopnya sama anak perempuan biasanya, karena anak perempuan bisa bermanja-manja ya. Biasanya. Tetapi di sini itulah menariknya, bahwa di sini adalah bapak dengan anak laki-laki. Itu sudah kehendak Tuhan, Asmi. Anak laki-laki sebenarnya adalah panutannya adalah ayahnya. Hanya kadang-kadang itu suka karena sama-sama keras suka kita abaikan gitu. Nenun ini? Kelihatannya. Iya, Nenun. Enak. Sepertinya Ina pergi ke ladang hari ini. Lah hari ini kan giliran Bapak. Gimana sih, Pak? Ya tapi ini ada urusan penting ini. Iya, palingan urusan pentingnya nyabung ayam kan. Oh, enggak, ini penting sekali nih. Ya, saya kan harus istirahat Pak hari ini mestinya. Karakter Pak Tampan sebagai suami saya di film Leher Angsa ini sebetulnya termasuk suami yang ada di dalam ikatan suami takut istri. Tapi ternyata di balik ketakutannya itu tidak menyurutkan dia untuk terus melakukan hobinya, yaitu nyabung ayam. Dan karena hobinya inilah dia selalu memiliki keberanian pada istrinya untuk berbohong. Tapi ini penting nih, ya? Iya, nyabung ayam kan? Enggak. Bapak! Di sini yang gue suka dari cara bertuturnya Bang Musfar, iya dia ada satu titik yang dia tersadar, tapi sebagai manusia, bahwa manusia itu punya sifat dasar yang nggak mungkin sebegitu aja langsung cepat berubah. Dari secara logika gue cukup puas dan cukup menarik buat gue karakter Pak Tampan ini. Ini sudah kehendak Tuhan. Disinilah ibu juga punya peran penting untuk merekatkan kembali hubungan ayah dengan anak. Kamu tulis apa itu? Aswin mengarang, Pak. Ah, bagus tuh. Kamu karang tuh soal Mick Tyson tuh, si jago tuh, ya? Dan kehadiran saya di sini, kehadiran Ina baru di sini adalah merubah sifat pelan-pelan merubah sifat Pak Tampan yang seharusnya tidak begitu, gitu. Tidak boleh ya pelit. Slide 818, scene 56, so 1, take 1. Dek, silent please. Kontrol, action. Lihat nih, Pak. Nanti Bapak bikin ya. Nih, sudah sun gambar. Ina. Ya pelit dalam pengertian hanya menghamburkan uang untuk ayam gitu. Jadi di sini saya mengubah pelan-pelan supaya Aswin juga tahu bahwa habit bapaknya itu juga tidak bagus. Kenapa kamu liatin bapak seperti itu? Hah?
Bapak itu bisulan karena Bapak banyak dosa. Hah? Tuhan marah sama Bapak. Aswin, jangan bawa-bawa nama Tuhan. Kan Tuhan yang bikin bisul di pantat Bapak itu. Ya itu betul. Tapi jangan bawa-bawa nama Tuhan ngomongin bisul, ya. Bapak banyak dosa. Sekarang kamu keluar, panggil ibu kamu itu. Bapak banyak dosa. Ini dari tadi ngomong dosa terus, dosa terus. Jadi semua orang yang bisul itu banyak dosa. Karena berdosa, bisul Bapak nggak akan pernah sembuh. Swin, itu namanya kamu nyumpain Bapak. Biarin. Ya, sebut dosa Bapak semua. Nomor 1. Apa nomor 1? Ibu mati gara-gara Bapak ngadu ayam. Seharusnya Bapak yang ke ladang. Seharusnya Bapak yang mati. Kalau Bapak yang ke ladang, terus Bapak yang mati, itu juga kehendak Tuhan, Pak. Betul itu, Aswin. Tapi itu tidak terjadi. Berarti itu bukan kehendak Tuhan. Nomor 2. Apa nomor? Dosa Bapak. Nomor 1 saja sudah cukup, masih mau tambah lagi, Aswin? Masih ada. Bapak ini dari dulu kok maunya nurutin dirinya sendiri. Bu ya sekali-kali pengennya Aswin diturutin. Cuma pengen sepeda kan? Kesimpulannya cerita ini adalah, kalau saya membahasakannya adalah harmoni. Buat saya cerita ini adalah komposisi harmonis dan dinamik dalam kehidupan. Dan seperti saya bilang dari awal bahwa penulis itu mencoba untuk menyampaikan sebuah pesan yang mana sekarang ini sering kita lupakan dan semakin kita lupakan. Memang setelah kita melalui hari syuting yang cukup panjang, 2 kali kita ke Sembalun, ke Lombok. Setelah proses editing di Jakarta, offline, musik sudah dimasukkan di Jakarta. Sekarang kita memasuki tahap post production di Bangkok, di Technicolor. Bukan karena gaya-gayaan. Tenaga Indonesia, tenaga kita sebagai manpower itu sangat luar biasa. Tapi kita tidak mempunyai fasilitas yang mendukung. Artinya kita semua inginkan membuat satu pilihan yang sebuah hasil yang maksimal. Maksudnya antara gambar kita bisa melakukan tahap grading, suara, terutama suara sebenarnya. Memang mungkin kayak di Indonesia atau
studio seperti Crossfade atau yang lainnya bisa dengan format DCP ini bisa udah dengan hasil akhir 7.1 atau hasil akhir 5.1. Tapi kalau saya lebih prefer tetap berangkat ke sini karena di sini memang studionya sudah Dolby approval atau studio yang sudah mendapatkan lisensi dari Dolby. Jadi secara ukuran, secara ruang, secara akustik, secara monitoring memang sudah yang terbaik untuk mixing stage. Jadi seharusnya apa yang kita dengar di sini itu menjadi patokan apa yang akan kita dengar di bioskop nanti. Memang begini, jadi cerita dari Bang Musfar ini sangat luar biasa. Tetapi untuk mewujudkan dari sebuah skenario menjadi sebuah bentuk gambar itu sulit sekali. Gitu loh. Jadi kita membutuhkan bantuan dari seorang CGI ya, tenaga ahli di dalam CGI. Dan untuk mewujudkan itu kita akhirnya membuat ini ada saya mungkin ceritakan dulu bahwa ada Aswin dikejar oleh kucing karena Aswin membawa ikan asin ya untuk dikasih ke Sapar. Nah, bagaimana caranya kita mewujudkan itu? Kalau kita syuting dengan kucing yang benar, itu nggak tahu apakah bisa 1 bulan hanya untuk adegan itu aja kali. Dicari pelatih kucing yang canggih pun pasti susah. Ya di sini ada ada binatang kita nge-animate kucing, kita membuat animasi kucing. Karena kan kalau kita syuting kucing yang real itu kan akan sangat sulit untuk mendirectnya. Jadi dibutuhkan visual effect untuk memvisualisasikannya gitu. Biar bagaimanapun kita pasti akan berhadapan dengan namanya penulisan skenario, dengan kita membaca skrip untuk kita bisa mengimplementasikan keinginan-keinginan dari sutradara dan cerita tentunya. Jadi kalau saya anggap ini Leher Angsa punya ciri khas tersendiri, di mana di dalam cerita bisa ada cerita juga. Jadi di sini anak-anak dibawa hayalan-hayalan yang sifatnya positif. Ini punya ini juga punya kelebihan tersendiri karena ada satu yang buat kalangan kita sendiri masih agak-agak berat untuk karena di sini ada 3D-nya juga, dan ini buat saya punya tantangan tersendiri karena bukan sekedar grading aja, tapi kita harus membuat 3D dan harus menyatukan color-nya dan seolah-olah seperti real, seperti nyata yang kita lihat di gambar. Jadi semua itu kita di Technicolor ini kita satukan untuk bisa menyajikan sebuah film yang luar biasa untuk penonton Indonesia. Sesuatu yang baru ya, buat penontonnya gitu. Dan artinya sesuatu yang baru bukan hanya dari 7 film Alinea, bahwa ini ada tema baru, ada sesuatu hal yang baru lagi yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Dan juga untuk penonton film Indonesia, yuk kita lihat ada surprise apa di film Leher Angsa ini dari Alinea. Ya seru, bagus, mendidik, ya seru juga. Kan tadi anak-anak pada seneng ketawa-ketawa. Berbeda lah sama film-film Indonesia yang lainnya. Filmnya seru banget. Filmnya lucu ya, ringan untuk anak-anak. Efeknya tuh kayaknya realistis banget gitu. Yang tentang maaf, kotoran manusia itu lucu. Seru, lebih seru daripada yang 2 tahun lalu. Bagus, juga sekaligus lucu. Menurut saya bagus, lebih baik dengan film-film begini daripada anak-anak mesti nonton film-film dari luar kan, begini lebih bagus ya. Seru, lucu, bagus ceritanya. Tapi itu menghibur banget kucingnya. Kucingnya yang ngagetin itu lucu banget, itu lucu. Pas banget pada saat liburan anak-anak kayak gini. Highly recommended deh buat pada nonton. Kalau pendidikan yang bagus.